71. Leonardo masuk ke dalam kamarnya yang bersuhu super dingin dan memiliki aroma maskulin pria dewasa yang kuat. Kali ini ada aroma wangi dari bunga mawar yang memenuhi setiap sudut kamar. Pria tampan yang dingin itu melihat sekeliling kamarnya. Manik matanya mencari sosok wanita yang sejak tadi sudah sangat ia rindukan. Kalau saja bukan urusan pekerjaan yang sangat penting, ia tidak akan meninggalkan wanita itu sendirian, tertidur di kamar pengantin mereka. Akibatnya mood Leonardo dalam bekerja tidak terlalu bagus. Ia menyemprot hampir semua orang yang menemuinya dengan omelan panjang dan kata-kata pedas sepedas cabai Meksiko. Bahkan mengulang beberapa kali kalau istrinya sedang menunggunya di rumah untuk melakukan ritual malam pertama mereka. Kyle sampai sibuk sekali mengembalikan mood Leonardo agar bisa secepatnya memulangkan bos galaknya itu ke rumahnya. Evelyn, panggil Leonardo ketika tidak menemukan Evelyn di atas tempat tidur mereka. Hening. Tidak ada jawaban. Pria itu sempat berpikir Evelyn sengaja bersembunyi karena takut diserang olehnya. Evelyn, jangan sembunyi, keluarlah. Leonardo berjalan menuju kamar mandi. Ia membukanya tanpa mengetuk lebih dulu dan mendapati wanita yang paling ia cintai ada di sana. Evelyn sedang merapikan penampilannya di depan cermin besar. Ia sudah selesai mandi dan mengeringkan rambutnya dibantu Anglika. Dan khusus untuk malam itu, ia sudah memilih piyama tidur yang cukup mengundang hasrat suaminya. Grab, Leonardo tidak tahan ingin memeluk tubuh mungil Evelyn. Suamiku, kamu sudah pulang. Dari tadi kemana aja? Tanya Evelyn seraya mengelus surai yang tumbuh di pipi Leonardo. Aku ke kantor, sudah ku bilang aku baru saja menikah, tapi tidak ada yang mau dengar. Aku merindukanmu, wangimu masih sama seperti malam itu. Leonardo mengendus leher Evelyn dengan posesif. Padahal wanita itu belum memakai parfum sama sekali. Suamiku, aku belum pakai parfum. Kamu suka aroma yang mana? Tanya Evelyn sambil mengambil sebotol parfum yang sering ia pakai. Leonardo mengambil botol itu lalu meletakkannya kembali ke tempatnya semula. Ia tidak ingin Evelyn merusak aroma tubuhnya dengan memakai parfum itu. Evelyn merasakan tubuhnya dibalik dengan cepat, menghadap ke tubuh suaminya. Senyum malu-malu terbit di sudut bibir Evelyn. Ia sedikit gugup malam ini. Tanganmu dingin, tubuhmu juga dingin. Apa kamu baru selesai mandi? Leonardo memeluk Evelyn sekali lagi, meraih kedua tangannya lalu menggenggamnya erat. Aku baru bangun jam 8. Ini sudah jam 9 malam, suamiku. Kamu sudah makan? Evelyn melepaskan genggaman tangan Leonardo lalu memeluk tubuh pria itu dengan erat. Ia terlalu gugup sampai kedua tangannya keluar keringat dingin. Leonardo menunduk meraih tubuh Evelyn dalam gendongannya lalu membawa istrinya itu keluar dari kamar mandi. Ia berbisik kalau dirinya lebih ingin memakan Evelyn saat ini. Janji, jangan kasar ya. Lakukan dengan lembut, suamiku. Atau anakmu nanti akan menarik pisang rajamu. Evelyn mencubit manja lengan Leonardo. Pisang raja, bukan ular piton. Goda Leonardo sambil membaringkan Evelyn di atas tempat tidur mereka. Evelyn tidak menjawab Leonardo. Daripada membandingkan barang pusaka suaminya dengan reptil mengerikan itu, lebih bagus dengan buah-buahan saja. Leonardo melepas jas dan kemejanya. Entah dirinya sudah mandi atau belum, Evelyn menatap lekat-lekat tubuh suaminya yang depan matanya. Evelyn menggigit bibir bawahnya, belum apa-apa rasa tegang mulai merayapi tubuhnya. Tubuh Leonardo sangat bagus, dengan banyak otot yang terlihat bak pahatan patung dewa Yunani. Evelyn menyentuh wajahnya yang terasa panas. Ia ingin sekali menyentuh semua otot itu. Dan lihatnya dirinya sekarang, Evelyn duduk manis di atas tempat tidur dengan tangan merabai tubuh Leonardo. Sentuh, sentuh, sentuh semuanya kecuali yang masih tertutup celana panjang. Evelyn tersenyum jahil saat Leonardo menggerakkan otot perutnya. Ia meninju bagian perut Leonardo sampai pria itu meringkuk kesakitan. Aduh duduh, jerit Leonardo pura-pura sakit. Jangan lebay deh, aku nggak mukul sekeras itu. Ototmu itu lebih keras dari batu. Tanganku bisa patah duluan kalau serius mukulnya. Evelyn memutar bola matanya malas melihat kelakuan Leonardo. Senyum jahil gantian menghiasi wajah Leonardo. Ia sengaja membuka celananya di depan Evelyn tanpa peringatan dini sebelumnya. Evelyn sampai melotot kaget melihat pisang raja Leonardo mengangguk-angguk setelah lepas dari sarangnya. Wanita itu berusaha tidak terpengaruh ulah suaminya tapi wajahnya lebih jujur. Merah semerah bunga mawar di sudut kamar, wajah Evelyn benar-benar terasa panas. Apa kamu nggak malu? Tanya Evelyn sambil memalingkan wajahnya.
Padahal mereka sudah sering melakukannya, tapi Evelyn masih saja merasa malu melihat tubuh polos Leonardo. Tidak, kamu malu ya, gemes deh. Leonardo mencolek dagu Evelyn lalu menunduk mengukung tubuh mungil istrinya itu. Evelyn tertawa geli mendengar Leonardo mengatakan hal yang imut. Sangat kontras dengan penampilannya yang sangar. Malah ketawa, "Yang, sayang-sayang aku dong," pinta Leonardo sok imut. Evelyn tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. "Siapa sih yang ngajarin kamu gini? Hahaha, nggak cocok banget." Jauh di lubuk hati Leonardo, ia mencatat untuk membunuh Rial besok. Saran pria playboy itu di grup chat mereka tadi malah membuat Evelyn tertawa, bukannya kelepek-kelepek. Rial menyarankan Leonardo agar mengatakan hal-hal yang manja di depan Evelyn. Wanita biasanya akan mudah baper kalau sudah mendengar kata-kata manis. Iya, wanita normal pada umumnya. Ini Evelyn, mereka lupa kalau istri Leonardo itu termasuk unik dan langka. Bukannya baper, Evelyn justru terus tertawa sampai keluar air mata. "Udah dong, Yang, kalau kamu ketawa terus, entar nggak jadi nih. Aku masih mau malam pertama lagi sama kamu." Leonardo menatap Evelyn dengan mata anak kucing yang memohon Evelyn berhenti menertawainya. "Iya, hahaha, maaf, hihihihi, udah. Entar, hahaha, aku mau, hihihi," ketawa lagi. Evelyn berusaha menghentikan tawanya sampai harus menutup mulutnya sendiri. Leonardo yang gemas pada Evelyn, mengecup leher istrinya itu. Ia tidak membiarkan Evelyn mengelak lagi. Kali ini, Leonardo ingin merasakan indahnya malam pertama setelah pernikahan. Evelyn menyentuh rambut di belakang kepala Leonardo yang asyik mengecup, menyesap, dan menggigit kecil lehernya. "Suamiku," panggilan sayang Evelyn pada Leonardo membuat pria itu semakin bersemangat menjelajahi bagian lain dari tubuh istrinya. Gesekan piyama tidur yang tipis menambah sensasi sentuhan keduanya yang mulai terhanyut permainan panas di atas tempat tidur pengantin baru. Evelyn mengangkat kedua tangannya saat Leonardo meloloskan penutap tubuhnya. Manik mata Leonardo menatap bagian atas tubuh Evelyn yang sudah penolos. Kepalanya sampai miring menatap pucuk D4 da istrinya yang mengembang dengan baik. Evelyn tidak berusaha menutup satu tubuhnya. Tapi melihat Leonardo hanya menatapnya, ia berinisiatif menarik dagu suaminya itu agar bisa mencium bibirnya. Awalnya hanya menempel biasa, tapi lambat laun berubah menjadi lumatan. Evelyn terbawa suasana dan hasratnya untuk membalas setiap ciuman Leonardo. Tidak ada yang ingin melepaskan diri satu sama lain. Sampai Leonardo mulai menyatukan tubuh mereka lagi. "Ach!" lenguh Evelyn saat Leonardo mulai menggerakkan tubuhnya. Gerakan Leonardo sangat lembut tanpa menuntut pemuasan atas dirinya. Ia terus menatap ekspresi Evelyn yang terlihat seksi di matanya. Tidak sabaran ingin merebut kenikmatan pertamanya, Evelyn ikut menggerakkan tubuhnya membuat Leonardo menggeram nikmat. Tubuh keduanya menegang sempurna sebelum melemas kembali. Leonardo menarik tubuhnya lalu tersenyum melihat cairannya membasahi milik Evelyn. Evelyn merapatkan kakinya lagi sambil mengatur nafasnya yang hampir putus. Perutnya terasa geli dengan banyaknya kupu-kupu yang beterbangan. Masih memejamkan matanya meresapi kenikmatan yang menjalar ke seluruh syarafnya, tiba-tiba Evelyn merasa melayang. Apa yang kau lakukan?" Evelyn memekik kaget ketika tubuhnya terangkat ke atas dalam gendongan Leonardo. Tangannya refleks memeluk leher Leonardo yang mengatakan kata, "Masuk," dengan cukup keras. 4 pelayan masuk ke kamar itu lalu menarik lepas spray yang menutupi tempat tidur mereka. Kening Evelyn mengerut melihat para pelayan itu memasangkan spray baru tapi tampak bernoda di bagian tengahnya. Keempat pelayan wanita itu bahkan tidak berani menoleh menatap Leonardo dan Evelyn yang sama-sama polos. Mereka segera keluar dan menutup pintu setelah menyelesaikan tugas mereka. "Itu spray kotor, suamiku. Kenapa harus diganti pakai yang itu?" tanya Evelyn heran. "Kamu ingat, spray itu adalah spray malam pertama kita sebelumnya. Saat kita pertama kali melakukannya, di kamar ini." Evelyn menatap mata Leonardo yang berbinar lembut menatapnya. Kau masih menyimpan spray itu? Sampai sekarang, nggak bau ya?" Dirinya terharu karena Leonardo benar-benar menganggap penting malam pertama mereka yang bahkan tidak diingatnya. "Tentu saja aku sudah minta kepala pelayan Jun mencuci spray itu tanpa menghilangkan nodanya. Masih sama persis seperti malam itu. Setelah percintaan panas kita, aku ingin merasakan sensasi malam itu, dan aku sudah mendapatkannya lagi barusan." Leonardo membaringkan tubuh Evelyn kembali ke atas tempat tidur mereka, lalu mengukung tubuh mungil yang masih berpeluh itu.
Evelyn tersenyum manis, tangannya mengelus pipi Leonardo sebelum menarik tengkuknya. Aku tidak ingat sama sekali kejadian malam itu. Apa kau ingat apa saja yang kulakukan? Tanya Evelyn sambil mengecup bibir Leonardo. Bersambung. 72. Mau reka adegan, kita lakukan lagi seperti malam itu ya. Aku masih ingat detailnya karena itu kali pertamaku. Dan aku tidak bisa melupakan rasamu malam itu, Evelyn. Leonardo menunduk menempelkan keningnya ke kening Evelyn yang mengangguk. Kedua manik mata mereka bertemu, saling menatap saat Leonardo mulai bercerita. Leonardo masih ingat kejadian malam itu setelah membawa Evelyn masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak langsung menyerang Evelyn tapi membaringkan tubuh wanita itu di atas tempat tidurnya dengan lembut. Meskipun hasratnya sudah diubun-ubun, Leonardo masih ragu melakukannya di saat Evelyn tidak sadar seperti malam itu. Selain ia belum mengenal Evelyn, Leonardo belum pernah melakukan hubungan seintim itu dengan seorang wanita sebelumnya. Bisa dibilang ia termasuk tuan muda yang polos. Tapi hanya terlihat sangar dan penakluk wanita di luar sana. Saat Leonardo ingin beranjak dari sisi Evelyn, tiba-tiba wanita itu membuka matanya lalu menarik lengan Leonardo. Bro, tubuh Leonardo jatuh menimpa tubuh Evelyn. Jubah yang menutupi tubuh Evelyn tersingkap memperlihatkan tubuhnya yang penolos dengan aroma melati yang lembut. Leonardo sudah mernollback gaun yang dipakai Evelyn malam itu. Mengacak-acak rambutnya sampai hairdo-nya berantakan ketika mereka berada di dalam mobil. Ia memakai jubahnya untuk menutupi tubuh Evelyn dari pandangan orang lain. Sungguh indah, mata Leonardo dimanjakan setiap jengkal wajah dan tubuh Evelyn yang terekspos jelas. Tangan Evelyn menarik kemeja yang menutupi tubuh Leonardo, membuka paksa kancingnya sampai beberapa ada yang lepas. Tubuh Evelyn terasa panas saat itu dan tubuh Leonardo baginya, terasa sangat dingin dan nyaman. Bahkan Evelyn yang lebih dulu menciumnya lagi, memaksa Leonardo melepaskan hasrat mereka malam itu. Apa aku seliar itu? Tanya Evelyn saat Leonardo baru setengah menceritakan kejadian malam itu. Rasanya sulit bagi Evelyn bisa mempercayai setiap detail yang dikatakan Leonardo. Dirinya juga belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Aku bukan tipe pria yang gampang tergoda dengan tubuh wanita, Evelyn. Malam itu entah kenapa aku menyukai aroma tubuhmu. Menghirup wangimu membuatku terbangun. Lihat, dia, bangunkan. Leonardo menunjuk pisang rajanya dengan sudut matanya. Aku juga tidak tahu apa kau liar atau tidak. Mungkin lebih tepatnya sangat agresif. Aku tidak punya pengalaman dengan wanita lain sebelumnya, kan? Evelyn melirik ke bawah sana, memang pisang rajanya Leonardo sudah terbangun lagi saat ini. Apa aku yang pertama bagimu? Kita saling mengambil saat pertama kita. Evelyn hampir tertawa menyadari masih ada pria lurus yang bahkan belum pernah tidur dengan wanita manapun. Padahal Leonardo bisa menunjuk siapa saja untuk menemaninya, meskipun hanya semalam saja. Leonardo mengangguk, lalu membalik tubuh mereka. Kau yang pertama, Evelyn. Evelyn kini berada di atas tubuh Leonardo. Aku pikir kamu sudah berpengalaman melakukannya karena malam itu kau banyak mengambil inisiatif. Di sini kau membuk 4 naku lalu memegang dia. Evelyn terus mengikuti petunjuk Leonardo, ia melakukannya dengan baik tanpa banyak protes seperti biasanya. Hanya sekali ini, ia ingin mempersembahkan malam pertama yang indah untuk suaminya, Leonardo Tanjaya. Di dalam hatinya, Evelyn ingin Leonardo mengingat semua hal manis yang terjadi di antara mereka. Meskipun belum bisa mencintai pria itu, setidaknya Evelyn berusaha mencari cinta itu di hatinya. Ah, Leonardo menggeram keras saat Evelyn menggerakkan tangannya. Mengingat peristiwa malam itu membuat hasratnya meningkat 2 kali lipat. Apalagi Evelyn yang menurut, melakukan semua yang ia katakan. Beberapa menit saja, Leonardo sudah melepaskan cairan kental yang membasahi tangan Evelyn. Ah! Tanda seru, rasanya masih senikmat dulu, jeritnya keenakan. Cepat sekali keluarnya, apa seenak itu? Tanya Evelyn sambil beranjak ingin mengambil tisu, tapi Leonardo tidak membiarkannya pergi. Sekarang saatnya penyatuan kita, kau duduk di atasku, membiarkan dia masuk. Lalu kau menjerit kesakitan karena aku tidak sengaja mendorong dengan keras. Leonardo menunggu Evelyn melakukan sesuai arahannya dan permainan mereka akhirnya dimulai lagi. Kau sangat bersemangat malam itu. Seperti menunggang kuda, aku pikir sudahlah, lakukan saja apa maumu. Lagi pula aku menyukainya, tapi aku panik saat melihatmu berdarah. Evelyn terus menatap mata Leonardo lalu menautkan jemari mereka.
Ia mempercepat gerakannya sebelum tubuhnya melenting ke belakang merasakan sensasi pelepasan yang sempurna. Tubuh Evelyn ambruk di atas Leonardo, ia menggigit daun telinga Leonardo ketika penyatuan mereka belum terlepas. Kau ingat pernah melakukan ini, menggigit telingaku. Aku benar-benar menyukainya sampai aku lupa menelpon Don. Leonardo balas mengecup leher Evelyn lalu meninggalkan bekas memerah di sana. Kenapa kau mau memanggil Dr. Don? Tanya Evelyn dengan nafas memburu. Ia mendongak menatap wajah suaminya. Kau kan berdarah. Aku pikir itu parah. Rupanya itu darah perawanmu. Leonardo baru mengetahuinya setelah Dr. Don menjelaskan padanya. Wanita yang masih perawan pada umumnya akan mengeluarkan darah di saat berhubungan intim dengan seorang pria. Apalagi setelah itu, kau masih menyerangku. Belum puas hanya sekali main. Evelyn memeluk tubuh Leonardo, ia masih merasakan sisa-sisa kenikmatan yang meloloskan tulang-tulangnya. Ribuan kupu-kupu kembali berterbangan di perutnya menimbulkan sensasi geli yang nagih. Evelyn masih ingin bermain sekali lagi. Ia mulai mengecup dada Leonardo, memancing hasrat pria itu lagi. Perutmu tidak apa-apa, jangan memaksakan diri, kita bisa istirahat dulu. Leonardo mengelus perut Evelyn. Ia masih ingin bermain sebenarnya, tapi berusaha menahan dirinya agar mereka tidak terlalu lelah. Ditariknya selimut menutupi tubuh penolos mereka. Suhu AC yang disetel paling rendah bahkan tidak sanggup menghilangkan peluh yang keluar dari tubuh mereka. Kamu capek ya? Kurang kuat. Aku akan mengalah. Kita istirahat dulu ya. Evelyn bangkit dari atas tubuh Leonardo. Ia mengerang geli saat penyatuan mereka terlepas. Wanita itu lalu berbaring dengan nyaman di sisi Leonardo. Ia menarik bantal lebih banyak untuk mengganjal pinggangnya yang terasa pegal. Sesekali tangan Evelyn mengelus pinggangnya sendiri. Leonardo merasa tersentil mendengar Evelyn meremehkan kemampuannya di atas tempat tidur. Tapi ia tidak tega melakukannya lagi karena kehamilan Evelyn. Jangan sampai terjadi sesuatu pada bayi mereka atau Evelyn akan meninggalkannya. Leonardo melirik apa yang dilakukan Evelyn, sebelum memanggilnya lagi. Evelyn. Evelyn menoleh saat namanya dipanggil lagi. Gumamnya dengan mata mengedip menggoda. Ada apa? Kita lakukan lagi nanti ya. Pinggangku sedikit pegal. Evelyn masih mengusap-usap pinggangnya sendiri. Ia menoleh sekali lagi ketika tangan Leonardo menggantikan tangannya. Leonardo mengusap-usap pinggang Evelyn setelah membalik tubuh istrinya itu. Evelyn memeluk guling besar yang ia minta dari kepala pelayan Jun untuk membuat tidurnya lebih nyaman. Dari mana kau tahu aku sangat memerlukan usapan seperti ini? Rasanya nyaman sekali. Evelyn semakin melungker seperti anak kucing yang sedang dimanja majikannya. Aku ingin memelukmu lagi, tapi posisi ini sudah terlalu nyaman. Aku ngantuk. Setelah kehamilan Evelyn terdeteksi, Leonardo selalu bertanya banyak hal yang berhubungan dengan ibu hamil pada Dr. Don. Ia ingin Evelyn merasa nyaman berada di sisinya. Leonardo tampak berpikir tentang sesuatu yang sangat penting baginya. Evelyn, kalau kau pergi nanti, tolong katakan padaku. Jangan pergi begitu saja, setidaknya ucapkan selamat tinggal. Ngaco, seharusnya sampai jumpa. Memangnya kau tidak mau bertemu denganku lagi? Evelyn semakin memeluk erat gulingnya. Matanya setengah terpejam mulai mengantuk. Aku mau, teriak Leonardo ngegas. Evelyn terkikik geli mendengar teriakan suaminya. Matanya semakin terpejam dengan mulut terus bicara. Husband, kiss me, please, ucapnya sebelum benar-benar tertidur lelap. Leonardo menoleh lalu tersenyum mendengar Evelyn ngelindur dalam tidurnya. Diusapnya rambut panjang nan lembut di kepala Evelyn, lalu mengecup tengkuknya lembut. Good night, wife. Kedua lengan Leonardo memeluk tubuh mungil Evelyn sebelum ikut terlelap bersamanya. Asteris. Di kamar yang lain, di rumah yang sama, Anglika dan Benjamin baru selesai bicara dari hati ke hati. Mereka duduk saling berhadapan dengan kedua tangan saling menggenggam satu sama lain. Pernikahan mereka sangat mendadak tanpa sempat mereka rencanakan. Apalagi tanpa kehadiran kedua orang tua masing-masing. Terakhir kali bertemu bahkan restu tidak lagi diberikan Nyonya Cluster, ibu Benjamin. Anglika mengusap bekas air mata yang mengalir membasahi wajahnya. Benjamin menyentuh pipi Anglika, menenangkan istrinya itu. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam hubungan mereka. Termasuk perbuatan jahat Sylvia untuk memisahkan mereka berdua. Tapi satu hal yang pasti, Benjamin tidak bisa hidup tanpa Anglika. Aku masih bisa bertahan dan move on ketika putus dari Sylvia. Tapi ketika putus denganmu, rasanya sebagian hatiku menghilang entah kemana. Benjamin menyatukan kening mereka.
kedua mata mereka saling terpejam merasakan cinta untuk satu sama lain. Aku tidak ingin hidup tanpamu, Anglika. Percayalah padaku. Iya, Ben, tolong jangan membuatku takut lagi. Waktu kamu sakit sampai koma, aku benar-benar takut. Kamu harus pikirkan orang tuamu juga, Ben. Mereka hanya punya kamu, ucap Anglika. Benyamin menangkup kedua pipi Anglika lalu menatap matanya dalam. Perlahan Benyamin mendaratkan kecupan ke bibir istrinya. Ia menjauh lagi sebelum mendaratkan kecupan-kecupan kecil lagi, memancing senyum manis Anglika. Saat kecupan itu berubah menjadi lumatan, Anglika membuka mulutnya membiarkan Benyamin membelit lidahnya. Suasana kamar yang tenang perlahan mulai terdengar suara-suara desahan dan kecapan yang muncul dari kedua insan yang baru saja menikah itu. Tubuh Anglika merinding merasakan jemari Benyamin menyusup masuk ke balik piyama tidurnya. Bersambung 73. Bulir peluh menuruni punggung Benyamin yang berkilat terkena cahaya lampu kamar pengantinnya dan Anglika. Baru pemanasan saja, mereka berdua sudah banjir keringat. Anglika tersenyum malu-malu sambil menyilangkan tangannya ke depan dada. Benyamin menangkap kedua tangan Anglika lalu menggenggamnya di atas kepala wanita itu. Jangan ditutupin, sayang. Boleh kulanjutkan? Tanya Benyamin yang menjaga kenyamanan Anglika. Anggukan kepala Anglika menerbitkan senyum bahagia di wajah Benyamin. Perlahan dirinya menunduk mendekatkan bibirnya ke pucuk dat empat Anglika. Rasa perih membuat Benyamin meringis saat dirinya mulai menyesap milik Anglika. Kuku-kuku istrinya itu sudah menyakiti tangannya. Kedua mata Anglika terpejam kuat, tubuhnya menegang dengan gelenjar kenikmatan yang menjalar perlahan ke seluruh tubuhnya. Ach! Deru nafas dan desahan Anglika terdengar semakin kuat ketika Benyamin semakin membenamkan wajahnya ke dada wanita itu. Benyamin mengangkat wajahnya, menatap wajah Anglika yang sudah berubah merah. Nafas istrinya itu memburu dengan tubuh menggeliat akibat ulah nakal Benyamin. Anglika membuka kedua mata indahnya ketika tidak merasakan apa-apa lagi. Baru saja ingin mencari di mana keberadaan suaminya, tubuhnya kembali menegang. Miliknya yang paling berharga yang selama hidupnya ia jaga hanya untuk suaminya, kini sudah dikuasai Benyamin. Anglika tidak bisa berpikir apa-apa, tubuhnya bergerak sendiri mengikuti permainan Benyamin. Tidak mau terburu-buru dan egois, Benyamin mencari dengan sabar di mana letak kepuasan Anglika pada tubuhnya. Setiap kali ia menyentuh satu titik, ia melihat reaksi istrinya. Reaksi tubuh Anglika sangat jelas kentara. Tubuhnya akan menegang tidak bisa diam saat Benyamin menemukan titik sensitifnya. Ah, Ben, jerit Anglika saat suaminya itu menyibak hutan hujan tropis pribadinya. Ben, iya, di sana. Ach! Benyamin semakin bersemangat membuat Anglika melayang. Ribuan kupu-kupu beterbangan di perut keduanya. Sensasi geli nikmat tanpa rasa takut setelah ikatan sah pernikahan. Tugas mereka berikutnya adalah memberikan keturunan bagi keluarga klaster. Benyamin ingin segera membuat Anglika hamil dan melahirkan cucu untuk ayah dan ibunya. Dengan begitu, hubungan mereka akan direstui oleh ayah dan ibu Benyamin. Anglika membuka matanya saat merasakan sesuatu berusaha menjebol dinding kegadisannya. Sakit dan perih membuat Anglika sedikit gugup. Wanita itu menelan salivanya, lalu menatap dalam mata Benyamin. Aku masukkan sekarang ya, jangan tegang, sayang, cobalah rileks. Benyamin terus membuai Anglika, melarangnya menutup mata. Ikatan kepercayaan di antara mereka harus kuat di saat seperti ini. Benyamin tidak akan menyakiti Anglika dan istrinya itu harus tahu itu. Desakan sesuatu di bawah perutnya semakin membuat Anglika kesakitan. Ia mencakar punggung Benyamin, menancapkan kuku-kukunya yang berhiaskan kutek berwarna bening. Benyamin menggeram, akhirnya bisa masuk juga. Seperti yang ia duga, sesuatu membasahi miliknya yang sudah menancap sempurna. Hiks, sakit. Anglika meneteskan air matanya meskipun ia tidak ingin menangis. Tapi miliknya terasa sangat sakit. Benyamin tidak lantas bergerak, ia menunduk mengecup kening Anglika. Menenangkan istrinya itu sebelum memulai permainan mereka yang sebenarnya. Setelah Anglika tidak lagi menangis, Benyamin perlahan mulai menggerakkan tubuhnya. Sayang, buka matamu, lihat aku, katakan apa yang kau rasakan. Benyamin ingin Anglika terbuka dengan semua yang dirasakannya saat mereka melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya. Ia akan berhenti kalau Anglika tidak merasa nyaman. Benyamin ingin Anglika memahami kalau dirinya ingin menjadi suami yang memahami istrinya dan bukan hanya sekedar mencari kepuasan diri sendiri. Aku malu, rasanya lebih enak sekarang.
Ben, Anglika menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia malu sendiri mendengar suaranya yang tidak berhenti mendesahkan nama Benyamin. Sayang, kenapa kamu manis sekali? Jujurlah, apa aku memuaskan? Benyamin menarik kedua tangan Anglika lalu menunduk mengecup bibir istrinya itu. Anglika mengangguk, sebelum membalas ciuman panas Benyamin. Keduanya tidak perlu waktu lama untuk mencapai puncak kenikmatan malam pertama pernikahan mereka bersama-sama. Tubuh Benyamin ambruk di sisi Anglika. Wanita itu segera menyembunyikan wajahnya di samping Benyamin membuat suaminya itu gemas melihatnya. Gimana, sayang, masih mau lagi? Tanya Benyamin sambil mengecupi tengkuk Anglika. Masih sakit, Ben? Boleh tidur dulu nggak? Tanya Anglika manja. Suaminya mengangguk, lanjut menguel-uel tengkuk Anglika sebelum membiarkan istrinya itu terlelap. Senyum bahagia mengembang di bibir Benyamin, meskipun mereka tidak bisa melakukan malam pertama mereka di rumah klaster atau di hotel. Benyamin berjanji di dalam hatinya kalau ia akan selalu membuat Anglika merasa bahagia. Asteris. Evelyn terbangun sebelum matahari terbit, ia merentangkan kedua tangannya ke atas lalu membuka matanya. Orang yang pertama kali ia lihat adalah Leonardo Tanjaya, suaminya. Pria itu masih belum bangun dari tidurnya sejak semalam. Evelyn menggeser tubuhnya menghadap ke Leonardo. Ia menatap dalam wajah tenang Leonardo yang terlihat lebih tampan saat tertidur. Jemari Evelyn terulur menyentuh rambut kecil yang tumbuh di alis Leonardo yang lebat. Kedua alisnya sangat lebat seperti barisan ulat bulu hitam. Turun menyentuh hidung Leonardo yang mancung. Tanpa komedo dan permukaannya mulus sekali. Evelyn kembali memperhatikan detail wajah Leonardo. Turun ke bibir pria itu, Evelyn menjepit bibir Leonardo dengan kedua jarinya. Ia gemas sekali pada bibir yang selalu menciumnya tanpa permisi atau sekedar mengomel tanpa henti. Leonardo menggeliat sebentar lalu kembali tertidur. Evelyn menjulurkan lidahnya dengan ekspresi lucu. Hampir saja ia ketahuan sedang menatap wajah Leonardo. Tidak ingin membangunkan pria mesum yang satu ini, Evelyn bangkit dari sisi Leonardo. Sekali lagi menggeliat sambil merentangkan kedua tangannya, lalu mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya. Evelyn hanya menemukan kemeja Leonardo di dekatnya. Setelah memakainya, Evelyn berjalan mendekati jendela besar di dekat tempat tidur. Gelap, suasana di luar sana tanpa tanda-tanda matahari akan segera bangkit dari peraduannya. Entah masih jam berapa sekarang, tapi Evelyn tidak ingin melanjutkan tidurnya lagi. Evelyn teringat saat pertama kali ia terbangun di kamar yang sama, kehamilannya, rencana balas dendamnya, reaksi orang tuanya saat tahu siapa ayah bayi di dalam kandungannya, sampai akhirnya dirinya menjadi Nyonya Leonardo Tanjaya. Semua ingatan itu berputar di dalam kepala Evelyn, seperti film singkat yang cukup cepat. Hidupnya yang selama ini hanya berputar antara pekerjaan, rumah, dan pilih kasih kedua orang tuanya, jadi lebih berwarna setelah mengenal Leonardo. Cinta, kalau dikatakan karena cinta, Evelyn tidak pernah merasakan debaran keras di saat bersama Leonardo. Semua yang dilakukan Leonardo, ia anggap sepadan dengan apa yang telah direnggut pria itu darinya. Timbal balik, mungkin itu adalah istilah yang tepat. Bukan bahasa cinta atau semacamnya. Seumur hidupnya Evelyn belum pernah jatuh cinta. Keadaan yang memaksanya tumbuh menjadi wanita yang mandiri dan harus kuat tanpa perlindungan dari seorang pria. Bertahun-tahun hidup dalam keluarga yang hanya menganggap putri sulung adalah segalanya. Evelyn hidup di dalam keluarga yang seperti itu. Di saat Anglika dinyatakan meninggal, orang tuanya datang pada Evelyn lalu bersikap manis tapi penuh dengan kepalsuan. Evelyn merasakan bagaimana rasanya jadi pemain cadangan. Dirinya lah pemain cadangan itu. Pemain yang baru keluar setelah pemain utamanya terluka atau cedera. Di saat Anglika bisa melakukan apapun yang ia inginkan, Evelyn harus mengemis hanya untuk diabaikan orang tuanya. Evelyn menatap ke atas diikuti helaan nafas panjang. Air bening di kantung matanya sudah berkumpul cukup banyak hampir tumpah. Evelyn tidak ingin lagi menangisi masa lalunya. Dirinya sudah memutuskan segala hubungan dengan keluarga Purnomo. Ia tidak ingin tahu lagi tentang apapun yang terjadi pada kedua orang tuanya. Kali ini, hanya kali ini saja, Evelyn membobol pertahanan dirinya. Ia mulai menangis sesegukan dengan kedua tangannya memeluk erat lengannya. Kesepian atau mungkin sudah terbiasa bertengkar dengan papanya, Evelyn tidak bisa lagi menahan bendungan air matanya. Tubuhnya meluncur turun terduduk di lantai yang dingin. Hiks, huhuhu, hiks. Srot, suara menyedot ingus yang cukup keras membuat Leonardo terbangun.
Ia memicingkan matanya menatap tubuh mungil Evelyn yang sedang menangis sendirian di dekat jendela besar. Leonardo segera bangkit, menyambar boxer lalu memakainya sebelum berjalan cepat mendekati Evelyn. "Sayang, ada apa? Apa yang sakit?" tanyanya khawatir. Leonardo membantu Evelyn bangun lalu menggendongnya menuju tempat tidur mereka. Sebelum sempat mendudukkan Evelyn di atas tempat tidur, wanita itu sudah lebih dulu menyambar bibir Leonardo. Melumat bibir suaminya dengan sangat agresif sampai Leonardo bisa mengecap bau anyir darahnya sendiri. Leonardo tidak mengerti apa yang membuat Evelyn menangis sedih, tapi ia berusaha mengimbangi permainan Evelyn berikutnya. Melihat tubuh istrinya bergerak tanpa henti di atasnya membuat Leonardo teringat kejadian pada malam itu. Hasrat yang sama, rasa yang sama, kamar yang sama, orang yang sama, ekspresi yang sama. Evelyn menumpahkan semua rasa yang menyakiti hatinya. Membuang toksik yang selama ini membelenggunya di dalam lingkaran kebencian kepada orang tuanya. Ia ingin menerima semuanya sebagai jalan hidupnya. Proses untuk menjadi dewasa sepenuhnya dengan tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Kedua matanya terbuka menatap dalam pria di bawahnya, sebelum menunduk dan mencium lembut bibir Leonardo. Bersambung. 74. Matahari sudah cukup tinggi untuk dikatakan memulai hari. Kesibukan di rumah mewah itu bahkan sudah hampir berakhir untuk sementara. Semua penghuninya sudah hampir selesai sarapan terkecuali Tuan Muda Leonardo Tanjaya. Pria galak itu masih saja betah tertidur di atas tempat tidurnya yang super mewah. Sesekali senyum mengembang di bibirnya dengan mata masih terpejam. Entah mimpi indah apa yang sedang ia lihat saat ini. Tubuhnya berbalik, meraba ke seluruh bagian tempat tidurnya. Mencari orang yang harus bertanggung jawab membuatnya kelelahan semalam. Istrinya, Evelyn Tanjaya. Saat tidak menemukan setidaknya tangan mungil Evelyn, Leonardo membuka matanya. Ia memicingkan mata melihat sekeliling kamarnya yang sepi. Entah apa yang ia pikirkan saat melongok ke samping tempat tidur. Mungkin ia berpikir Evelyn terjatuh dari tempat tidur lalu tidur di bawah. Masih saja tidak menemukan istri tercintanya, Leonardo langsung melompat turun dari tempat tidur. Ia menuju walk-in closet, membuka satu persatu pintu lemari. Tujuannya untuk mencari pakaian Evelyn. Kosong, tidak ada satupun pakaian Evelyn di dalam walk-in closetnya. Ia lalu berlari cepat menuju kamar mandi, dibukanya pintu kamar mandi itu tanpa basa-basi mengetuk pintu. Kosong, kamar mandi itu bersih seperti belum ada yang menggunakannya. "Evelyn," teriak Leonardo menggelegar ke seluruh kamarnya. Sepi, tidak ada jawaban. Leonardo menyambar batrobe di dekat pintu kamar mandi lalu memakainya asal saja. Ia masih sempat berlari menuju balkon lalu melihat ke bawah. Hanya ada tukang kebun yang sibuk mencukur tanaman di bawah sana. Pria itu berbalik lalu berlari menuju pintu kamarnya. Ia membuka pintu tepat saat pelayan hampir mengetuk pintu. Dirinya dan pelayan itu sama-sama kaget. Pelayan itu cepat-cepat membungkuk ketika tanpa sengaja melihat tubuh Leonardo. "Selamat pagi, Tuan Muda. Sarapan sudah siap." Apa kau lihat Evelyn?" tanya Leonardo tidak sabaran memotong kata-kata pelayan di depannya. Pelayan itu menggeleng, ia memang tidak melihat Evelyn di meja makan. Leonardo mendengus kesal, buang-buang waktu saja pelayan kecil itu. Dirinya berlari menuju tangga lalu menuruninya dengan tergesa-gesa. "Evelyn, Evelyn," panggil Leonardo sepanjang menuruni tangga. Kepala pelayan Jun. Tidak mendengar jawaban dari Evelyn, Leonardo mulai memanggil kepala pelayan Jun. Pria parubaya itu berjalan cepat menemui Leonardo. Fernando dan Jessica yang masih duduk di meja makan, sontak menoleh menatap heran ke arah Leonardo yang berdiri dengan batrobe yang tidak terikat dengan baik. Fernando lantas menutup mata istrinya agar tidak melihat pisang raja milik Leonardo yang mengintip dari balik batrobe itu. Papa Leonardo itu mendengus kesal ke arah putranya yang tidak sopan. "Pah, apa sih? Kenapa mataku ditutup?" Jessica protes sambil menarik-narik tangan Fernando. Ia hampir melihat sesuatu di balik batrobe Leonardo tapi keburu ditutup matanya. "Merem dulu, anak kita nggak pakai celana," ujar Fernando posesif. Jessica menepis tangan Fernando dan berdalih kalau ia sudah tahu milik Leonardo. Sejak kecil Jessica selalu berusaha membagi waktunya hanya untuk menemani Leonardo mandi. "Itu kan waktu kecil. Sekarang anak kita sudah bisa membuat anak kecil. Jangan disamakan." "Kenapa? Apa ukuranmu lebih kecil, sayang?" tanya Jessica tanpa dosa. Tapi Jessica tidak menoleh ke belakang lagi. Ia malah asyik menggoda Fernando sampai wajah suaminya itu memerah.
Fernando mengancam akan membuktikannya malam ini kalau dirinya masih sekuat dulu. "Di mana Evelyn?" semprot Leonardo di depan wajah kepala pelayan Jun. "Astaga, anak ini, bicaranya keras sekali, apa dia habis makan toa?" tanya Fernando yang kembali menatap Leonardo. "Memangnya Evelyn kemana?" gumamnya lagi entah pada siapa. Kepala pelayan Jun membungkuk lalu mengatakan kalau Evelyn sudah pergi pagi-pagi sekali bersama Angelika dan Benjamin. "Dia pergi kemana?" "Kabur, barang-barangnya tidak ada di kamar." Leonardo terus berteriak sampai urat di lehernya keluar semua. Dirinya sangat gusar mendapati Evelyn pergi tanpa mengatakan apa-apa padanya. Padahal istrinya itu sudah berjanji akan memberitahunya kalau mau pergi. "Evelyn, di mana kau?" Suara Leonardo akan habis kalau dia terus berteriak-teriak seperti itu. Dirinya bahkan belum mandi, memakai batrobe yang tidak terikat dengan baik. Wajahnya masih terlihat wajah baru bangun tidur dengan belek sebesar kacang hijau menempel di sudut matanya. Belum lagi rambutnya yang acak-acakan. Penampilan Leonardo 100% kacau balau. "Cari dia, kalau dalam waktu 5 menit tidak ada kabar, akan kuhancurkan rumah ini." bentak Leonardo murka luar biasa. "Glaarr." Suara petir terdengar dari langit di atas sana. Suasana hati Leonardo sedang buruk hingga cuaca di sekitarnya ikutan memburuk. Awan hitam perlahan memenuhi langit di atas rumah mewah Leonardo. Para pelayan langsung berbaris rapi, tidak berani menatap majikan mereka yang sedang murka. Kepala pelayan Jun mengeluarkan ponselnya, menelpon sopir yang membawa Evelyn pergi pagi itu. Dirinya juga sangat bodoh, lupa menanyakan kemana Evelyn pergi bersama Angelika. Sambungan telepon terdengar dari ponsel kepala pelayan Jun, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Belum menyerah, kepala pelayan Jun terus mencoba menelpon salah satu dari mereka bertiga. Tapi tetap tidak ada yang mengangkat telepon darinya. "Tuan muda, tidak ada yang mengangkat teleponnya. Saya akan melacak signal HP Nyonya Evelyn." Kepala pelayan Jun memberi kode pada kepala keamanan yang pontang-panting mendekati mereka ketika mendengar teriakan Leonardo. Pria itu berjalan cepat ke ruang CCTV untuk melakukan perintah kepala pelayan Jun. Sungguh, pagi itu suasana rumah mewah Leonardo berbanding terbalik dengan suasana di Istana Tujuh Pesona kemarin, saat pernikahan Evelyn dan Leonardo. Aura gelap menyelimuti pria itu, ia duduk di kursi besar. Hanya diam menunggu kabar tentang keberadaan Evelyn yang entah di mana. Kalau sudah seperti itu, ayah dan ibunya tidak akan bisa membujuknya juga. "Sebenarnya Evelyn pergi kemana pagi-pagi? Masa nggak ada yang tahu?" tanya Jessica pada kepala pelayan Jun. "Hari ini Nyonya Evelyn ada jadwal ke rumah sakit untuk cek kandungan, Nyonya. Saya sudah telepon ke rumah sakit, tapi menurut petugas di sana, Nyonya Evelyn belum datang," sahut kepala pelayan Jun. "Apa mereka bertengkar sampai Evelyn minggat?" tanya Fernando pada kepala pelayan Jun. Ketiganya menoleh menatap keadaan Leonardo. Jelas terlihat di leher dan dada Leonardo ada bekas percintaan yang memerah. Fernando dan Jessica bisik-bisik membicarakan menantu mereka yang lumayan ganas. "Lihat, bekasnya banyak sekali. Ternyata menantumu sama sepertimu ya, Mah. Suka gigit." Jessica melotot ke arah Fernando lalu mengelak tuduhan suaminya itu. Tangannya menepuk meja dengan keras, mungkin terjadi sesuatu dengan kandungan Evelyn. "Kalau mereka terlalu keras mainnya semalam, cepat-cepat telepon Don," titah Jessica pada kepala pelayan Jun. Kepala keamanan rumah kembali dengan cepat dan mengatakan kalau signal ponsel Evelyn ada di dalam kamar Leonardo. Brak, Leonardo menendang meja di depannya sampai bergeser semeter dari tubuhnya. "Evelyn, awas, kalau ketemu nanti." Leonardo beranjak dari duduknya lalu berjalan kembali ke kamarnya di lantai atas. Kepala pelayan Jun menatap tuan mudanya dengan pandangan nestapa. Sebentar lagi rumah itu akan berantakan lagi karena menjadi pelampiasan kemarahan Leonardo. Asteris. Seorang pelayan berjalan cepat menuju kamar Nenek Liliana. Wanita tua itu hanya turun untuk sarapan bersama Diana lalu kembali ke kamarnya sebelum Evelyn turun. Ia tidak ingin melihat Evelyn yang bisa mengganggu kedamaian harinya. Tok, tok, tok. Pelayan mengetuk pintu kamar itu sebelum membukanya. "Masuk," titah Diana yang bertingkah seperti nyonya di rumah itu. Mereka sedang mengobrol santai setelah sarapan. "Permisi Nyonya, saya mau melaporkan kalau Nyonya Evelyn minggat dari rumah," ucap pelayan itu setelah masuk ke dalam kamar Nenek Liliana. Diana hampir bersorak kegirangan mendengar kabar yang menyenangkan baginya. Baru saja menikah kemarin, Evelyn sudah membuat ulah dengan minggat dari rumah.
Dirinya tersenyum manis lalu memerintahkan pelayan itu agar segera kembali ke tempatnya. Padahal Nenek Liliana belum mengatakan apa-apa. Diana terlalu terlena dengan perlindungan Nenek Liliana sampai-sampai melupakan kalau dirinya bukanlah anggota keluarga Tanjaya. Sepeninggal pelayan itu, Diana masih berusaha bersikap tenang. Dalam hatinya tersenyum licik memikirkan kata-kata yang bagus untuk membuat Nenek Liliana semakin marah pada Evelyn. Saatnya memanas-manasi tetua di rumah itu. Dengan senyuman dan kata-kata manisnya, Diana membujuk Nenek Liliana agar mau bicara dengan Leonardo sekarang juga. Nenek jangan marah, cobalah bicara dengan Leo dulu. Mungkin mereka ada masalah. Saking manisnya kata-kata Diana, orang yang mendengarnya bisa terkena diabetes langsung. Nenek Liliana belum mengatakan apa-apa, ia menyesap teh yang masih tersisa di cangkirnya sebelum mulai bicara. Bicara dengan Leonardo di saat seperti ini hanya akan membuat mereka bertengkar. Watak Leonardo yang keras, tidak mudah dibujuk, sama persis seperti watak almarhum suaminya dulu. Diana yang merasa sedikit aneh dengan sikap Nenek Liliana, tampak berpikir kata-kata apa lagi yang mungkin bisa membuat nenek tua itu mau bicara. Nenek baik-baik saja kan? Tanya Diana pura-pura khawatir, padahal dalam hatinya ingin sekali menikah dengan Leonardo secepatnya. Hal pertama yang akan ia lakukan setelah menjadi Nyonya Tanjaya adalah mengirim Nenek Liliana ke panti jompo atau ke pulau pribadi keluarga Tanjaya yang paling jauh. Agar tidak perlu mengurusi nenek tua yang cerewet itu. Bersambung. 75. Evelyn masih berbaring di bed periksa milik Dr. Rina. Dirinya dan Anglika ada di rumah Dr. Rina. Dokter itu sedang memeriksa kondisi bayi di dalam perut Evelyn. Tidak ada yang serius, seperti pendarahan atau sejenisnya. Hanya saja ketika terbangun pagi ini, Evelyn merasakan kram perut yang sedikit mengganggunya. Belum lagi dirinya masih kesulitan buang air dengan lancar. Tentu saja hal itu membuatnya stres dan berujung dengan perutnya kram. Evelyn mengeluh kalau perutnya masih saja sakit dan sudah mulai lapar. Mereka memang keluar rumah tanpa sempat sarapan dulu. Evelyn hanya memakai mantel menutupi tubuh polosnya tanpa sempat mandi dulu. Ketika merasakan perutnya sakit, Evelyn langsung keluar kamarnya menuju ke kamar Anglika dan mengetuk pintunya. Untung saja Anglika dan Benjamin sudah bangun sepagi itu. Anglika menelpon Dr. Rina yang meminta Evelyn segera menuju rumahnya yang lebih dekat dari rumah sakit. Sampai di sana, Evelyn segera diperiksa dengan teliti menggunakan peralatan yang canggih. Nyonya, bayinya baik-baik saja. Lihat, tangan dan kakinya sudah mulai terlihat. Dr. Rina menunjuk beberapa titik di layar monitor. Tapi Evelyn hanya melihat bayangan hitam yang terus bergerak. Anglika yang mendampingi Evelyn sangat antusias melihat gerakan bayi di dalam perut adiknya itu. Apa bulan depan kita sudah bisa melihat jenis kelaminnya? Tanya Anglika dan Dr. Rina mengangguk sambil tersenyum. If, bulan depan kita bisa melihat bayimu laki-laki atau perempuan? Anglika menggenggam tangan Evelyn yang hanya bisa mengangguk saja. Mau laki-laki atau perempuan, dirinya tidak mengerti bagaimana harus merawat bayinya nanti. Justru Anglika yang terlihat siap sekali merawat seorang bayi. Kak, kalau anak ini lahir nanti, bantu aku merawatnya ya. Aku nggak bisa, Kak, rengek Evelyn manja. Anglika mengangguk menenangkan Evelyn. Ia tahu adiknya memang tidak bisa menjadi ibu rumah tangga apalagi harus mengurus bayi mungil. Memasak saja tidak pernah, bisanya membuat papa mereka marah-marah dengan kelakuan nakalnya. Pemeriksaannya sudah selesai. Untuk sembelit, sebaiknya lebih banyak makan makanan berserat ya. Seperti sayuran dan buah. Nasinya untuk sementara pakai nasi merah dulu. Dr. Rina mengatakan beberapa jenis makanan lagi yang mengandung banyak serat. Anglika mendengarkannya dengan serius, ia berusaha memenuhi gizi makanan Evelyn demi kesehatan ibu dan anaknya. Evelyn cemberut, di antara makanan yang disebutkan Dr. Rina, tidak ada yang ia suka. Selama ini ia hanya makan daging steak dengan sedikit wortel dan es krim. Selain itu, tidak ada makanan yang bisa membangkitkan selera makannya. Daripada dirinya tidak makan sama sekali, Evelyn akhirnya hanya makan makanan padat itu tanpa diimbangi makanan berserat. Anglika tersenyum menatap Evelyn yang mulai ngambek. Bukan sekali ini Evelyn susah makan, Anglika selalu punya cara untuk membuatnya mau makan makanan yang sudah dimasaknya. Sangat mudah menyembunyikan makanan sehat di antara makanan berat. Dan Anglika sangat ahli di bidang yang satu itu. Diusapnya lembut perut Evelyn yang membuncit. Kakak akan buatkan makanan yang enak dan sehat. Kamu tenang aja ya, makan yang banyak.
Evelyn meminta obat untuk mengatasi sembelitnya sekarang juga. Ia sudah tidak tahan lagi dengan sakit perutnya. Tidak tega mendengar rengekan Evelyn, Dr. Rina memberikan obat pelancar buang air yang dimasukkan langsung dari bagian belakang tubuh. Ini lebih aman karena tidak dikonsumsi. Tapi ingat jangan mengedan terlalu keras ya. Biarkan mengalir keluar sendiri, ucap Dr. Rina setelah menerangkan bagaimana cara memakai benda kecil itu. Berapa lama efeknya, dokter? Tanya Evelyn ketika benda kecil itu mendarat di tangannya. Sekitar 15 menit atau mungkin lebih lama sedikit. Mau dicoba sekarang? Evelyn mengangguk dengan semangat. Ia bangkit dari berbaringnya di atas bed periksa lalu masuk ke kamar mandi. Tak lama, Evelyn keluar lagi sedikit terburu-buru. Haduh, Kak. Aku lupa membawa HP-ku. Gimana kalau Leon nelpon? Mencariku. Tadi kan kita pergi, dia belum bangun. Anglika refleks mencari keberadaan ponselnya yang entah ada di mana. Keduanya terlalu panik karena perut Evelyn sakit, sampai-sampai lupa di mana letak benda penting itu. Ayo, kita pulang dulu. Perutmu sudah lebih baik, tanya Anglika sebelum merapikan mantel yang menutupi tubuh Evelyn. Wanita itu mengangguk lalu bersama-sama mengucapkan terima kasih pada Dr. Rina. Evelyn meminta Dr. Rina mengirimkan tagihan ke rumah Leonardo saja karena mereka tidak membawa dompet dan ponsel. Dokter itu mengangguk lalu mengantar mereka berdua ke depan. Benyamin yang setia menunggu mereka keluar, segera menyongsong istri dan juga adik iparnya. Bagaimana, sehat semuanya? Tanya Benyamin tidak sabaran. Keduanya kompak mengangguk lalu menunjuk hidung Benyamin, pulang dan makan. Benyamin tersenyum senang, lalu membukakan pintu untuk Evelyn dan Anglika. Ketika mereka sampai di rumah mewah Leonardo, Evelyn dan Anglika berjalan masuk bersama-sama. Senyum cerah keduanya tidak sedikit pun surut. Kedua kakak beradik itu tidak menyadari ada aura gelap yang menyelimuti rumah mewah itu. Suasana sangat sepi, tidak ada seorang pun di ruang tengah. Aneh, kemana semua orang? Evelyn bergumam sambil melihat ke sekeliling ruangan. Biasanya ada aja yang lewat. Ini lalat pun gak ada yang lewat loh. Mungkin sudah berangkat kerja. Mandi dulu ya. Tadi kan gak sempat mandi. Ajak Anglika menaiki anak tangga menuju kamar Evelyn dan Leonardo. Sampai di depan pintu kamar, perasaan Evelyn mendadak tidak enak. Dehavu, dirinya pernah merasakan situasi yang sama tapi lupa apa yang terjadi saat itu. Kak, aku mandi sendiri ya. Kakak tolong masakin aku. Lapar nih, pinta Evelyn yang tidak ingin membawa-bawa Anglika ke dalam masalahnya. Perasaannya mengatakan kalau Leonardo sedang ada di dalam kamar, menunggunya kembali dengan penjelasan. Ceklek, pintu kamar perlahan terbuka, Evelyn mendorong pintu lebih lebar lagi sebelum melangkah masuk. Tubuhnya merinding merasakan hawa dingin memenuhi kamar itu. Tuk, tanpa sengaja, Evelyn menendang sesuatu yang berserakan di lantai. Matanya terbelalak tidak percaya, kamarnya sudah berubah jadi kapal pecah. Apa yang terjadi? Ada badai di sini. Jendela besar yang tebal itu sampai retak. Tempat tidurnya sudah terbalik kasurnya. Bantal dan guling berserakan dalam kondisi robek. Isinya berhamburan memenuhi lantai. Perabotan yang biasanya menghiasi sudut kamar, sudah pecah tergeletak di lantai. Evelyn menghela nafas panjang, Leonardo pasti mengamuk lagi karena tidak bisa menemukan dirinya. Leon, panggilnya lembut, hening, tidak ada jawaban. Suamiku, kamu di mana? Evelyn berjalan dengan hati-hati melewati serpihan keramik. Ia tidak melihat sosok jangkung suaminya mendekat dengan cepat lalu memeluk tubuh mungilnya. Leon, seru Evelyn kaget. Kamu dari mana? Bentak Leonardo keras. Evelyn mendongak menatap mata Leonardo yang menyala merah terkena cahaya yang masuk dari luar jendela. Mengharapkan jawaban atas pertanyaannya, Leonardo justru mendapat usapan lembut di keningnya. Dituntunnya langkah Leonardo menjauh dari semua benda tajam yang bisa mencelakai suami Evelyn Tanjaya. Di satu-satunya sofa yang tersisa dan masih utuh, Evelyn mendorong tubuh Leonardo agar duduk. Evelyn ikut duduk di pangkuan suaminya itu. Leonardo masih menunggu apa yang akan dilakukan Evelyn lagi. Istrinya itu menunduk mengamati kakinya lalu meminta Leonardo memperlihatkan telapak kakinya. Leonardo menurut, memperlihatkan telapak kakinya pada Evelyn. Tubuh Evelyn sempat terangkat sebentar sebelum Leonardo melipat kakinya. Telapak kaki Leonardo bersih, sama sekali tidak terlihat ada luka. Nggak ada yang luka kan? Tanya Evelyn sambil melihat telapak kaki Leonardo yang lain. Kamu dari mana? Tanya Leonardo lagi, kali ini lebih lembut. Aku habis dari rumah Dr. Rina, cek kandungan. Pagi ini baru bangun,
perutku sakit lagi. Aku nggak sempat ngasih tahu kamu, jadi aku pergi sama kakak dan Kak Ben. Ternyata rumah dokter Rina dekat sini ya. Aku bisa kontrol kandungan di sana saja. Nggak pakai lama, celoteh Evelyn mulai bawel lagi. Kedua tangan Evelyn sudah merangkul leher Leonardo. Tidak bisa diam menarik-narik telinga suaminya itu. Aku kira kau pergi sekarang. Waktu aku bangun dan tidak melihatmu di mana-mana, aku hampir gila. Leonardo menggesekkan pipinya yang berjangkut ke lengan Evelyn. Evelyn, di mana baju-bajumu? Kenapa di walk-in closetku tidak ada? Leonardo mengecup lengan Evelyn kiri dan kanan. Apa kau lupa? Semua baju, sepatu, tas dan segala macam termasuk makeupku ada di kamar sebelah. Aku selalu ganti baju di sebelah, kan? Evelyn mengatakannya dengan santai karena memang itulah kenyataannya. Ia melarang kepala pelayan Jun untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar Leonardo. Selain tidak cocok dengan image seram dari kamar itu, Evelyn lebih suka semua keperluannya ada dalam satu kamar yang luas. Ia bebas memilih mau pakai apa tanpa ada yang mengganggunya. Belum puas dengan apa yang didengarnya, Leonardo mulai bersikap arogan. Akan ku minta kepala pelayan Jun menjebol tembok ke kamar sebelah, ucap Leonardo sebelum memajukan bibirnya, minta jatah ciuman pada Evelyn. Serius mau dijebol temboknya? Aku nggak perlu muter keluar dari kamar cuma buat masuk ke kamar itu ya. Asyik, wanita itu tersenyum manis lalu mendekatkan bibirnya. Tapi belum sampai menempel, tiba-tiba, dut, suara buang gas terdengar dari bagian belakang tubuh Evelyn. Aroma semerbak khas orang yang belum buang air selama berhari-hari langsung menyambar hidung Leonardo yang masih betah bengong. Pria itu bereaksi mengeluarkan aroma busuk dari hidungnya. Ah, tunggu bentar, udah di ujung, aku. Entar, Evelyn bangkit dengan cepat, lalu berjalan setengah berlari masuk ke kamar mandi. Pintu kembali ditutup dan dikunci dari dalam. Evelyn, jerit Leonardo yang sangat terlambat. Bisa-bisanya istrinya itu kentut sembarangan, meracuni udara segar di sekitar Leonardo sampai akhirnya terhirup dan mendekam cukup lama di dalam hidungnya. Bersambung.